Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai apa itu kanker paru-paru, di mana materi ini berkaitan dengan tugas farmakoterapi 2 yang diberikan untuk mereview salah satu kasus dari drama Unsung Cinderella Midori The Hospital Pharmacy, merupakan salah satu drama Jepang yang mengangkat tema tentang seorang apoteker yang bekerja di rumah sakit. Pada drama Unsung Cinderella, tepatnya di episode 10, terdapat sebuah kasus di mana seorang pria bernama Seno mengalami kanker paru-paru. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa itu kanker paru-paru. Kanker paru-paru yaitu penyakit dengan ciri khas beradanya pertumbuhan sel yang tidak terkontrol pada jaringan paru-paru. Jika tidak dirawat, pertumbuhan sel ini bisa menyebar keluar dari paru-paru melewati suatu bagian yang dinamakan metastasis ke jaringan yang terdekat atau segi tubuh yang lain. Jenis kanker paru yang utama yaitu SCLC atau kanker paru sel kecil atau dinamakan juga kanker sel gandum, dan NSCLC atau kanker paru non sel kecil. Di mana pada drama Jepang Unsung Cinderella, jenis kanker paru yang dialami Seno yaitu NSCLC atau kanker paru non sel kecil. Adapun tanda dan gejala kanker paru-paru, yang pertama, gejala pada saluran napas, batuk darah, bengkek atau napas pendek. Kedua, gejala sistemik, berat badan turun, demam, gada pada kuku, jari, atau kelelahan. Ketiga, gejala sebab tekanan di daerah lokal, nyeri dada, nyeri tulang, obstruksi vena cava superior, kesulitan menelan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang penyakit kanker paru-paru, mari kita simak bersama adegan tersebut. Pasien bernama Seno adalah seorang apoteker di Yorisou General Hospital. Pasien Seno diagnosis kanker paru-paru bukan sel kecil stadium akhir. Terdapat kista di esofagus dan kelenjar adrenal. Rencana pengobatan yang akan diberikan untuk kanker paru-paru bukan sel kecil stadium akhir dan karsinoma esofagus yaitu produk oral S1 yang akan digunakan. Mitoten akan digunakan sebagai bagian dari pengobatan. Mitoten adalah satu-satunya obat efektif untuk kanker kelenjar adrenal. Terapi farmakologi yaitu obat mitoten, di mana mitoten adalah obat kemoterapi yang digunakan secara khusus untuk mencegah pertumbuhan sel kanker yang menyerang kelenjar adrenal yang fungsional maupun non-fungsional. Mekanisme kerja mitoten belum diketahui secara pasti dan diketahui secara relatif selektif merusak sel adrenal kortikal, baik sel normal maupun sel neoplasma. 7 pekan kemudian, pada siklus pertama, mitoten belum menunjukkan efek apapun. Akhirnya, dokter meningkatkan dosis mitoten di siklus kedua. Namun, pengobatan ini belum terbukti efeknya dan menyebabkan muntah yang merupakan salah satu efek samping dari obat mitoten. Adapun efek samping mitoten, pertama pusing, kedua kantuk, ketiga mual atau muntah, keempat diare, kelima kehilangan nafsu makan, keenam kelemahan dapat terjadi. Dr. Hatanaka menyarankan perawatan paliatif karena obat mitoten tidak memberikan efek, di mana terapi non-farmakologi yaitu perawatan paliatif adalah pelayanan paliatif. Pasien kanker adalah pelayanan terintegrasi oleh tim paliatif untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan memberikan dukungan bagi keluarga yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan kondisi pasien dengan mencegah dan mengurangi penderitaan melalui identifikasi dini, penilaian yang seksama, serta pengobatan nyeri dan masalah-masalah lain, baik masalah fisik, psikososial, dan spiritual, pelayanan masa duka, cita, dan keluarga. Apoteker dan wakil kepala departemen yaitu Nanao Taku menyarankan obat eksperimental yang ditemukan di negara lain dan menunjukkan ikhtisar protokol implementasi percobaan yang berisi tentang obat FP258 yang dianggap efektif sebagai obat kanker kelenjar adrenal. Nah, jika menggunakan obat tersebut harus melewati 3 tahap. Nah, yang pertama, Dr. Hatanaka harus menangani eksperimen ini. Yang kedua, mendapatkan persetujuan dari komite peninjauan eksperimen. Dan yang ketiga, dia mendapatkan persetujuan dari komite peninjau eksperimen. Komite peninjau eksperimen akan menguji peralatan pemeriksaan sistem
dan memastikan kelayakan sistem medisnya. Komite akan memeriksa setiap aspek dalam keselamatan dan etika. Jika semuanya memenuhi standar persetujuan, akan diberikan. Setelah Dr. Hatanaka menjelaskan mengenai eksperimen obat VP258 tersebut, salah satu dokter menanyakan apakah eksperimen ini dimulai karena niat pribadi untuk membantu teman. Kemudian, penanggung jawab eksperimen di Departemen Farmasi, yaitu Nanao, menjelaskan bahwa eksperimen tidak dilakukan hanya untuk satu pasien. Ini dilakukan dengan harapan bahwa ini bisa memudahkan bagi semua pasien yang terkena kanker kelenjar adrenal. Dan akhirnya, komite peninjau eksperimen menyetujui obat eksperimen VP258. Kemudian dokter dan apoteker memberitahukan kepada pasien Seno bahwa obat VP258 telah disetujui komite peninjau eksperimen, dan akhirnya pasien Seno menyetujui diberikan obat VP258. 大丈夫？ええ、安心です。Demikianlah hasil video dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.